Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan tema invest dari dalam EPEK. Untuk judulnya, kinerja reksadana saham syariah dan reksadana saham konvensional. Untuk itu, akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Dede Nurgantina, pemateri 1. Yang kedua, Isnani Awalia, pemateri 2. Yang ketiga, Nani, pemateri ke-4. Rizky Abdillah, saya sebagai moderator. Yang terakhir, Rosmalinda, pemateri ketiga. Untuk mempresentasikan materi, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dalam EPEK dengan tema kinerja reksadana saham syariah dan reksadana saham konvensional. Investasi dalam EPEK, sering kita dengar tentang investasi. Apa sih investasi itu? Nah, secara garis besar, investasi itu adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menanam dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Dan seseorang yang berinvestasi disebut investor atau penanam saham. Secara garis besar, reksadana merupakan salah satu bentuk investasi dengan disertifikasi yang cukup baik. Melalui reksadana, modal dari para investor atau penanam saham dikumpulkan untuk selanjutnya dibelikan EPEK oleh manajer investasi dengan menambahkan dana milik kolektif atau ke dalam berbagai objek investasi atau portofolio. Maka resiko investasi dapat dikurangi. Menurut Tendelin tahun 2010, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Portofolio merupakan serangkaian kombinasi beberapa aktiva yang diinvestasikan dan dipegang oleh pemodal baik perorangan atau lembaga. Kombinasi aktiva tersebut bisa berupa aktiva real maupun finansial atau keduanya. Umumnya, investasi menurut Darmaji dan Fahrudin tahun 2009, investasi dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masing-masing investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio oleh manajer investasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang untuk pemateri kedua yaitu Isnani. Ya, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reksadana ya. Untuk yang pertama itu jenis reksadana pasar uang, di mana jenis reksadana pasar uang itu dapat diartikan sebagai jenis reksadana yang investasinya ditunjukkan pada efek yang bersifat uang dan dengan jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Nah, untuk yang kedua, reksadana pendapatan tetap yang kita dapat simpulkan bahwa itu artinya reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ditempatkan pada efek yang memberikan untuk pendapatan tetap. Untuk yang ketiga, reksadana campuran di sini diartikan sebagai reksadana yang investasinya itu ditempatkan pada beberapa efek sekaligus, ya seperti yakni yaitu saham ataupun obligo. Nah, dan yang terakhir adalah jenis reksadana saham, itu merupakan reksadana yang menginvestasikannya sekurang-kurangnya 80% dari aktiva dalam bentuk saham. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan risikonya. Untuk risiko berinvestasi di reksadana itu
yang menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar investor reksadana melakukan rebellion, yaitu penjualan kembali atas unit-unitnya yang telah dibeli atau dimiliki. Nah, untuk keuntungannya sendiri itu mendatangkan berbagai peluang keuntungan. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi investasi tanpa harus memiliki modal yang besar. Jadi sebenarnya kalau reksadana itu dapat diuntungkan harus siap beresiko dan harus siap untuk menjadi kaya ya, seperti itu. Untuk penjelasan mungkin dari saya cukup sekian dan saya kembalikan untuk ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk pemateri 3 dipersilahkan. Rosmalinda. Terima kasih untuk waktunya. Di sini ada data populasi dalam penelitian yang kami gunakan merupakan reksadana saham syariah maupun reksadana saham konvensional yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive dengan judgment sampling, yaitu sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan dalam penelitian dapat dilihat dalam tabel yang telah tersedia ya. Reksadana yang pertama itu reksadana saham syariah dan konvensional yang aktif selama periode 2011 sampai 2013. Jumlah reksadana di reksadana saham syariah ada 21 reksadana, lalu konvensional ada 136. Lalu yang kedua ada reksadana saham syariah dan konvensional yang memiliki nilai NAB pada 5 peringkat tertinggi reksadana. Jumlah reksadana di syariah ada 5, lalu konvensional juga ada 5. Next slide. Lalu di sini ada hasil perhitungan data-data yang telah diperoleh. Berikut adalah tabel ataupun grafiknya ya. Data di atas menunjukkan tingkat fluktuasi dari return reksadana saham di Indonesia, meskipun pada data seluruh reksadana saham di Indonesia mengalami peningkatan, nilai aktiva bersih yang cukup signifikan di tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, seharusnya return reksadana akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi return dari 10 reksadana yang diteliti dalam penelitian ini ternyata mengalami pergerakan yang fluktuatif. Hal ini yang mengindikasikan bahwa peningkatan nilai aktiva bersih reksadana saham tidak selalu diikuti kenaikan dari return setiap reksadana. Berdasarkan data-data return pada reksadana konvensional, return terbesar pada reksadana Panindana Prima DPD dengan perolehan nilai 0,041, sedangkan yang terkecil pada reksadana Manipulip saham andalan MSA dengan perolehan nilai 0,037. Lalu ada data tabel return reksadana saham syariah 2013 sampai 2013 berdasarkan data-data resiko pada reksadana konvensional, resiko terbesar pada reksadana Panindana Prima PDP dengan perolehan nilai 0,029, sedangkan yang terkecil pada reksadana BNP Paribas BNP dengan perolehan nilai 0,002. Untuk materi ini dipersilakan untuk Rosmalinda. Baik, dilanjutkan ya. Di sini ada perbedaan resiko saham syariah dan konvensional. Berdasarkan rata-rata resiko pada reksadana konvensional, resiko terbesar pada reksadana Panindana Prima DPD yang tadi saya dijelaskan berdasarkan rata-rata resiko pada reksadana syariah, resiko terbesar pada reksadana Cipta Syariah Equity CSE dengan perolehan nilai 0,026, sedangkan yang terkecil pada reksadana MNC dengan perolehan minus 0,009. Berdasarkan tabel di atas, reksadana saham konvensional yang memiliki nilai SERP tertinggi yaitu Tim Kapital dengan perolehan nilai 11.900 dibanding reksadana yang lain.
Dan untuk yang terendah, pada reksadana Panindana Prima DPD dengan nilai 1.507. Berdasarkan gambar di atas ataupun tabel di atas, reksadana syariah MNC lah yang memiliki nilai tertinggi, yaitu 4.180 ya 180, yang terendah pada Batavia Saham Syariah BSS dengan nilai 1.050. Berdasarkan data di atas, hasil uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan probabilitas sebesar 0,183. Dengan demikian, data pada penelitian ini berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk melakukan homogenitas karena nilai probabilitas. Berdasarkan perhitungan uji homogenitas menunjukkan bahwa nilai sig 0,832 ini berarti kurang dari 0,05. Hal ini mengidentifikasikan bahwa varian reksadana konvensional dan reksadana syariah yang akan dilakukan analisis independen sampel tes menunjukkan varian yang homogen. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, pemateri keempat, yaitu Nani. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk menjelaskan slide selanjutnya, yaitu SAP saham reksadana konvensional dan syariah, di mana SAP itu yaitu suatu pengukuran untuk mengetahui pengembalian dan juga premi resiko. Di sini ada produk reksadana, di mana singkatannya itu ada TRMK sebesar 11.900, MSA 10.000, ulangi, TRMK 11.900, MSA 10.900, BNP 4.975, BDS 2.878, dan PDP 1.507. Nah, ini adalah jumlah dari pengukuran SAP, yaitu di mana yang terbesar itu adalah TRMK. Kemudian di sini ada SAP saham reksadana konvensional, di mana yang syariah, produk reksadananya BSS dengan jumlah 7.357, MNC 6.250, CSE 3.500, MSK 2.690, MIA 2.056. Jadi, jika diketahui jumlah terbesarnya untuk konvensional itu yang terbesar 11.900 dari TRMK, dan untuk reksadana syariah BSS 7.357. Untuk kinerjanya dapat diketahui bahwa kinerja reksadana konvensional lebih menguntungkan konvensional daripada syariah. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk semuanya. Dari materi ini yaitu invest dalam efek kinerja reksadana saham syariah dan reksadana saham konvensional. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan pada return portofolio reksadana yang memiliki nilai tinggi yaitu pada reksadana Panindana Prima DPD PDP dengan perolehan nilai 0,079. Sedangkan pada return reksadana syariah nilai tertinggi pada reksadana Cipta Syariah, yaitu equity CSE dengan peroleh nilai 0,048. Untuk risiko, reksadana konvensional terbesar pada reksadana Panindana Prima atau PDP dengan memperoleh nilai 0,057. Untuk reksadana syariah, risiko tertinggi reksadana Cipta Syariah Equity dengan memperoleh nilai 0,055, dan perhitungan share reksadana konvensional tertinggi pada reksadana Trim Capital atau TRMK,
itu dengan perolehan nilai 11,900. Sedangkan untuk reksadana ya syariah pada reksadana Batavia Saham Syariah dengan memperoleh nilai 7,357. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja reksadana berdasarkan return, risiko, dan serve reksadana konvensional lah kinerja lebih unggul. Dan untuk materi ini, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang apabila kita tidak diperbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.